Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan penjelasan dari materi bab 2, yaitu tentang gerak dan gaya. Nah, pada kesempatan kali ini, adapun submateri yang akan kita pelajari, yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton ini ditemukan oleh Bapak Sir Isaac Newton yang juga terkenal dengan teori gravitasinya. Kita lanjut pada hukum 1 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum inersia, di mana suatu benda yang diam akan tetap mempertahankan kedudukannya untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak untuk mempertahankan kedudukannya. Nah, hukum Newton ini dirumuskan sebagai jumlah gaya sama dengan 0. Newton atau hukum inersia. Intinya adalah ketika suatu benda tidak menerima gaya atau gayanya sama dengan 0 Newton, maka benda tersebut akan tetap mempertahankan kedudukannya baik dalam diam ataupun tetap bergerak. Nah, contohnya, ketika seseorang berada di mobil yang semula diam, lalu mobil tersebut tiba-tiba akan bergerak, nah, orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut akan secara otomatis terdorong ke belakang. Kenapa? Karena dia mempertahankan posisinya dalam keadaan diam. Karena dia diamnya kan masih di belakang, terus mobilnya tiba-tiba bergerak ke depan, secara otomatis badan kita akan terdorong ke belakang. Nah, kebalikannya, ketika suatu mobil bergerak, kemudian tiba-tiba direm mendadak, maka kita akan otomatis terdorong ke depan karena mobilnya tersebut bergerak ke depan lalu tiba-tiba direm, maka otomatis badan kita akan terdorong ke depan karena kita mempertahankan kedudukan kita bergerak. Lalu contoh selanjutnya, ketika anak-anak meletakkan sebuah koin di atas gelas yang dimana dibatasi oleh sebuah kertas, dan kertas tersebut kita tarik secara cepat, apakah koin tersebut jatuh bersama dengan kertas atau koin tersebut jatuh ke dalam gelas? Nah, koin tersebut akan jatuh ke dalam gelas. Kenapa dia tidak jatuh mengikuti kertas? Karena si koin tersebut tidak menerima gaya sehingga dia akan tetap kedudukannya di atas gelas sehingga otomatis dia akan jatuh ke dalam gelas. Selanjutnya, jika anak-anak meletakkan sebuah gelas di atas meja di mana dibatasi oleh selembar kertas, nah kertas tersebut kita tarik secara cepat, maka secara otomatis gelas tersebut kedudukannya akan tetap berada di atas meja, karena si gelas tersebut tetap mempertahankan kedudukannya. Contoh soal, sebuah benda yang semula diam ditarik oleh gaya F1 sama dengan 15 Newton, F2 sama dengan 40 Newton, dan F3 sama dengan 25 Newton. Gaya gesek antara benda dengan lantai kita abaikan. Apakah benda tersebut bergerak? Nah, dari gambar kita lihat bahwa F2 adalah gaya ke arah kanan, sedangkan F1 dan F3 adalah gaya ke arah kiri. Nah, ada sebuah kesepakatan umum di mana F2, maksudnya ketika gaya ke arah kanan itu dinyatakan dalam bentuk nilainya positif. Sedangkan ketika gaya ke arah kiri itu nilainya adalah negatif. Maka sekarang kita cari resultan dari gaya yang bekerja pada benda tersebut.
di mana resultan gaya sama dengan F2, di mana F2 tersebut positif karena dia ke kanan, dikurangi F1, di mana nilai F1 itu adalah negatif, maka kita kurangi F1 karena dia bergerak ke kiri, dikurangi F3. Maka resultan gayanya adalah 0 Newton. Nah, karena resultan gayanya bernilai 0, maka benda tersebut akan tetap mempertahankan kedudukannya, di mana yang benda tersebut semula diam, maka benda tersebut tidak bergerak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum 2 Newton, di mana bunyi dari hukum 2 Newton yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah total yang bekerja padanya. Oke, kita bahas dulu dari kalimat yang pertama, di mana dinyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, kalimat yang pertama ini kita terjemahkan dalam bentuk matematis, yaitu percepatan sama dengan total gaya per total massa, atau resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Kemudian, maksud dari kalimat yang kedua yaitu arah percepatan sama dengan arah total yang bekerja padanya. Jadi, ketika sebuah benda dikenai berbagai gaya, maka arah gerak dari benda tersebut adalah ke arah di mana resultan gaya tersebut nilainya. Contohnya begini. Seperti di contoh soal sebelumnya, kalian kan mencari resultan gayanya. Kalau misalkan menghasilkan resultan gaya bernilai positif, berarti arah gerak benda tersebut ke arah kanan. Sedangkan kalau resultan gayanya bernilai negatif, maka benda tersebut akan bergerak ke arah kiri. Hukum 2 Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba anak-anak amati gambar berikut. Nah, terlihat pada gambar bahwa ada dua anak yang menarik batu yang berukuran besar dan batu yang berukuran kecil. Manakah yang lebih mudah? Tentu saja lebih mudah kita menarik batu yang lebih kecil karena masanya kecil dibandingkan batu yang besar. Nah, di sini kita lihat bahwa kita ingat kembali bahwa total gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Semakin besar massanya, maka total gaya yang diperlukan semakin besar. Semakin kecil massa suatu benda, maka total gaya yang diperlukan juga semakin kecil. Sehingga kita lebih mudah menarik benda-benda yang bermassa kecil. Contoh yang kedua, ketika terjadi suatu tabrakan antara mobil yang besar yang memiliki massa yang besar dengan sebuah mobil kecil dengan massa yang kecil, maka ketika terjadi tabrakan, maka benda tersebut akan bergerak ke mobil yang massanya lebih kecil. Oke. Arah gerak benda akan selalu berlawanan dengan arah gesek suatu benda. Ya, jadi arah gaya benda akan berlawanan geraknya dengan arah gaya gesek. Nah, yang dimaksud dengan gaya gesek adalah gaya yang timbul karena adanya pergesekan dari dua permukaan benda. Contohnya ketika anak-anak berjalan, itu akan terjadi gesekan antara permukaan sandal dengan permukaan tanah. Jadi, arah benda tersebut, kalau anak-anak bergerak ke depan, maka arah gesekan dari antara sandal dengan tanah itu adalah bergerak ke belakang. Arah gaya geseknya ke belakang, sedangkan anak-anak bergerak ke depan. Oke, nah penggambaran gaya dari sebuah benda. Oke, di sini terlihat ada sebuah lemari, di mana lemari tersebut memiliki gaya berat. Gaya berat itu selalu bergerak menuju pusat bumi, di mana gaya berat itu sama dengan massa dikalikan gaya gravitasi.
Kemudian ke arah atas itu ada gaya normal, di mana gaya normal itu dia selalu tegak lurus dengan arah bidangnya. Bidang datarnya yaitu berupa tanah, ya, berupa tanah pada kasus ini. Kemudian seorang laki-laki memberikan gaya dorong kepada lemari tersebut sehingga arah gerak dari lemari itu ke sebelah kanan. Nah, karena dia bergerak ke sebelah kanan, maka arah dari gaya geseknya adalah ke sebelah kiri. Di mana gaya gesek dirumuskan sebagai mu kali n, di mana mu itu adalah koefisien gesek dan n itu adalah gaya normal. Oke, contoh dari hukum 2 Newton. Ada sebuah kardus yang berisi seekor kucing, di mana kardus tersebut ditarik dengan gaya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu, berapakah besar resultan gaya dari kardus tersebut dan kemana arah gerak kardusnya? Nah, seperti contoh soal sebelumnya, maka kita cari resultan gaya. Jika dia gayanya ke arah kanan, maka dia bernilai positif. Dan ketika gayanya ke arah kiri, maka dia bernilai negatif. Maka resultan gayanya adalah 160 Newton dikurangi 150 Newton dikurangi 130 Newton menghasilkan negatif 120 Newton. Jadi, resultan gayanya adalah 120 Newton dengan arah gerak bendanya adalah karena resultan gayanya bernilai negatif, berarti arahnya ke kiri. Jadi, kardus tersebut bergerak ke arah kiri dengan besar gaya 120 Newton. Nah, contoh selanjutnya, sebuah benda dikenai 3 gaya. Berapakah besar resultan gaya pada kotak tersebut dan kemana arah geraknya? Cara mencarinya sama. Kita cari dulu resultan gayanya sehingga mendapatkan 15 Newton. Nah, 15 Newton ini bernilai positif, maka benda tersebut akan bergerak ke arah kanan. Contoh soal, sebuah benda bermassa 5 kg ditarik dengan gaya F1 sama dengan 20 Newton dan F2 sama dengan 40 Newton. Gaya gesek antara benda dengan lantai sebesar 5 Newton. Apakah benda tersebut bergerak? Berapakah percepatan benda tersebut? Nah, di sini anak-anak kan diberikan gambar seperti ini. F1-nya ke arah kiri, kemudian F2-nya ke arah kanan. Apakah benda tersebut bergerak? Nah, benda tersebut kita perhatikan, kita lihat selisih antara F1 dengan F2, ternyata lebih besar F2, ya, lebih besar F2. Jadi, secara otomatis benda itu akan bergerak searah dengan F2, yaitu bergerak ke kanan. Karena gerakannya ke kanan, secara otomatis arah dari gaya geseknya yaitu ke kiri. Arah gaya geseknya ke kiri. Nah, setelah ditambahkan berarti gaya yang bekerja ke arah kiri totalnya adalah 25 Newton, sedangkan gaya yang ke arah kanan sebesar 40 Newton. Jadi, resultan gayanya adalah 15 Newton. Jadi, benda tersebut akan bergerak ke arah kanan. Lalu, berapakah percepatannya? Nah, rumus dari percepatan itu sama dengan total gaya atau resultan gaya per massa sama dengan 15 Newton dibagi 5 kg sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Contoh selanjutnya, sebatu bermassa 10.000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mobil direm dalam waktu 20 detik, mobil tersebut berhenti. Gaya rem yang bekerja pada truk tersebut hingga berhenti adalah, nah di sini kita ketahui bahwa massa truknya adalah 10.000 kg, kecepatannya adalah 20 meter per sekon, dan mobil tersebut direm
dalam waktu 20 detik hingga berhenti. Yang ditanya adalah berapa gaya rem yang bekerja pada truk tersebut hingga berhenti. Oke, ketika kalian ditanyakan gaya, maka kalian perlu data yaitu massa dan percepatan. Nah, di sini kita tidak memiliki percepatan, tetapi untuk mencari percepatan kita bisa menggunakan rumus F sama dengan F0 dikurangi A kali T, di mana F itu maksudnya V sama dengan V0 dikurangi A kali T, di mana V itu bernilai 0 karena mobil tersebut berhenti, maka 0 sama dengan 20 dikurangi A kali 20. Maka kita menghasilkan A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Maka gaya rem yang bekerja pada truk tersebut hingga berhenti adalah F sama dengan M kali A sama dengan 10.000 kg kali 1 meter per sekon kuadrat, itu adalah 10.000 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Nah, diterjemahkan dalam bentuk gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Adapun contoh dari hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika anak-anak mendorong sebuah tembok dengan memberikan gaya aksi, maka tembok tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi yang telah kalian berikan, namun arahnya berlawanan. Contoh soal, Tama memiliki massa 40 kg. Ia mendorong sebuah tembok dengan gaya 200 Newton. Berapakah besar gaya reaksi dari tembok dan arahnya? Nah, diketahui bahwa gaya aksi sebesar 200 Newton. Lalu kita cari gaya reaksinya, mendapatkan bahwa gaya reaksinya yaitu negatif 200 Newton. Jadi, besar gaya reaksi yang diberikan tembok adalah 200 Newton dengan arah gaya menuju Tama. Baik, demikian penjelasan Ibu tentang materi dari bab 2. Ini adalah materi yang terakhir, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi. Sampai bertemu di bab 3.